Oke, kita mulai ya. Jadi di pertemuan lalu kita sudah belajar tentang fase-fase dari GPI dan kondisi perekonomian dunia. Sekarang kita masuk ke contemporary. Jadi kalau kita berbicara tentang kontemporer berarti studi tentang sekarang. Jadi kalau Anda belajar, kalau Anda lihat judul buku misalnya dinamika kontemporer Indonesia, berarti itu membicarakan tentang situasi sekarang. Nah, di world economy ini kita lihat bahwa perkembangannya itu dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi ketika banyak negara sudah merdeka, kemudian kalau kita lihat perkembangan dari GPI itu sendiri, itu dimulai di 1970-an. Nah, kalau the world economy contemporary itu sekarang kita lihat di dalam bukunya ini, bukunya Ravenhill ya. Jadi dalam bukunya Ravenhill itu membahas tentang growing interdependence of countries. Jadi interdependence ini dalam artian bahwa setiap negara itu karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakunya, itu bahan baku either dia bahan baku industri di dalam negeri ataupun bahan baku konsumsi rumah tangga, itu setiap negara itu memiliki interdependensi atau saling ketergantungan dengan negara lain. Contohnya misalnya di Indonesia kita tidak memiliki industri petrokimia yang cukup layak ya. Jadi petrokimia itu merupakan industri turunan dari minyak bumi. Jadi kalau terjadi misalnya pengolahan BBM, maka ketika BBM itu diolah, maka akan ada industri derivatif atau industri turunannya. Nah, industri turunannya itulah yang disebut dengan petrokimia. Contoh industri turunannya misalnya adalah polimer. Polimer itu kemudian polimer, kemudian plastik ya, plastik. Jadi ketika Anda menggunakan plastik itu merupakan barang turunan dari industri petrokimia. Kemudian aspal untuk jalan, kemudian ada yang digunakan untuk pakaian. Jadi banyak ya. Nah, karena kita tidak memiliki industri petrokimia, maka otomatis semua bahan-bahan seperti plastik itu harus kita impor masuk ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ya. Tetapi di lain sisi juga banyak negara yang juga memiliki interdependensi terhadap misalnya sumber bahan baku dalam negeri yang diproduksi di Indonesia, seperti misalnya kelapa sawit. Jadi turunan kelapa sawit itu juga banyak. Bisa dijadikan sebagai biofuel, bisa dijadikan sebagai pelumas, bisa dijadikan sebagai campuran dalam industri makanan, dan etc. Jadi suatu negara itu kembali pada teori perdagangan internasional, sudah tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri tanpa melakukan perdagangan dengan negara lain. Bahkan kalau kita lihat seperti misalnya Korea Utara, itu pun Korea Utara itu bergantung perdagangannya dengan China dan Rusia. Oke, jadi itu ya. Jadi the world economy itu kalau kita belum bahas tentang kontemporer itu berarti sudah munculnya interdependensi antar negara. Kemudian pentingnya perdagangan global untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kembali lagi ke rumus pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi kalau kita menghitung GDP, itu consumption itu kembali kepada household consumption, kemudian government spending, investment, kemudian ekspor dikurangi impor misalnya. Nah, kita lihat komponen ekspor ini apakah dia tinggi atau rendah, apakah impor ini tinggi atau rendah. Ketika kita berbicara tentang dunia kontemporer, maka kita berbicara tentang betapa pentingnya perdagangan internasional. Nah, kalau kita kembali membahas tentang teori perdagangan internasional dan kontribusinya terhadap
GDP growth, maka tidak bisa juga diputuskan keterkaitan teorinya dengan FDI, foreign direct investment, dan perdagangan internasional. Karena foreign direct investment itu, investasi itu sebenarnya masuknya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan competitiveness dalam negeri. Jadi ketika negara itu sudah kompetitif, maka dia bisa memproduksi sesuatu. Ketika dia sudah memproduksi sesuatu, maka dia bisa mengekspornya. Maka muncullah teori yang disebut dengan teori perdagangan internasional dan teori FDI. Silahkan Anda baca bukunya, Paul Krugman. Beliau itu salah satu tokoh yang khusus membahas tentang perdagangan internasional dan teori FDI. Namun demikian di pertemuan ini saya tidak akan membahasnya terlalu detail ya. Kemudian yang ketiga adalah globalization of production networks. Jadi di dalam contemporary GPE itu faktor globalisasi itu sudah sangat penting dan setiap negara itu mencari jaringannya tersendiri. Jadi negara itu diibaratkan seperti orang. Jadi setiap negara itu memiliki klub-klub tersendiri, atau klub-klub tersendiri. Ada klub orang kaya, atau negara-negara kaya yang disebut dengan G20. Ada negara-negara yang tidak ingin tergabung dengan misalnya Eropa, maka masuklah misalnya klub Asia Afrika gitu. Kemudian ada negara-negara yang merasa oke, kita negara ASEAN aja lah. Ada muncul kemudian negara ASEAN. Kemudian ada lagi klub-klub seperti misalnya ASEAN, kemudian ditambah dengan Cina, Korea Selatan, dan Jepang, maka disebut dengan ASEAN plus 3. Jadi banyak muncul network-network seperti itu ya, jaringan-jaringan seperti itu untuk membentuk pola balancing power dalam global political economy. Jadi setiap aktor itu membentuk atau mencari jaringannya sendiri. Tapi teori ini itu kalau Anda baca bukunya di bab 2 itu disebutkan pembahasannya ini belum ada COVID pada saat itu ya, ketika buku itu terus belum ada COVID ya. Nah kita lihat sekarang terjadi perubahan dinamika global political economy yang luar biasa. Dengan munculnya COVID, maka kemudian setiap negara itu kembali kemudian suspicious, curiga dengan negara-negara lain, seperti misalnya Indonesia dicurigai sebagai negara yang kurang mampu mengatasi COVID. Kemudian seperti misalnya Cina, negara-negara seperti Jerman, kemudian European Union, bahkan Inggris itu sudah merevisi ulang kembali hubungan mereka dengan Cina. Contohnya saja di Inggris itu salah satu provider di Inggris itu namanya EE, kalau Anda bisa Google namanya EE. Jadi EE ini menggunakan teknologi dari Huawei, itu teknologi 5G. Nah, setelah terjadinya COVID ini, maka pemerintah UK memutuskan untuk tidak lagi menggunakan semua teknologi 5G network yang diusung oleh Huawei karena merasa bahwa itu akan mencederai security negara mereka ya. Nah, Amerika pun begitu. Jadi kalau kita lihat sekarang kondisinya itu sudah ada balancing of economic power dan political power, baik itu di Uni Eropa, kemudian Amerika, China, Australia, kemudian Indonesia sendiri harus kita lihat posisinya seperti apa, karena Indonesia itu posisinya agak sulit karena bukan negara yang memiliki kekuatan secara physically mampu untuk secara berperang ya. Kemudian dalam kapasitas ekonomi juga masih sangat jauh. Jadi setelah COVID ini terjadi, mungkin ini belum ada bukunya ya, jadi kalau ada yang kalian mau menulis buku, jadi kita tunggu. Udah Miss, saya nemu bukunya. Bukunya apa judulnya? Itu yang yang punyanya John Ravenhill, yang Global Political Economy edisi 5. Oh enggak, belum. Jadi no. Maksud saya adalah, jadi John Ravenhill ini
Global Political Economy edisi 5 ini itu ditulis itu terbitannya 2016. Jadi di dalam babnya itu belum terdapat redefinisi teori tentang global political economy. Karena menurut saya sangat yakin sekali akan ada redefinisi teori tentang global political economy. Karena sebelum terjadinya COVID, itu pola hubungan antar negara itu sangat didominasi oleh perspektif liberalisme. Jadi setiap negara itu membuka dirinya. Setelah adanya COVID, maka perspektif liberalisme ini sepertinya switch atau berpindah ke perspektif nasionalisme. Kalau kita lihat, Amerika udah menutup negaranya, dia sudah sangat reverse to national interest. Jadi sekat-sekat negaranya itu udah ditutup, tidak sembarang orang bisa masuk atau tidak seterbuka seperti dahulu. Inggris pun seperti itu, mulai menutup diri. Indonesia dari dulu kita lihat secara prinsipal itu uh, half nationalistic tapi juga sangat liberal ya dalam sektor perdagangan. Nah, kita banyak lagi contohnya, misalnya Jerman juga mulai, kemudian Inggris juga mulai. Jadi yang saya maksud adalah belum ada teoris atau scholars di dalam GPI atau scholars GPI itu yang menulis buku tentang redefinisi ulang dari teori GPI. Maka kita masih menggunakan pendekatan teori yang baru yang sebelum COVID ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah globalization of finance and complexity of new financial instruments. Jadi globalization of finance ini dalam artian negara-negara yang dahulunya itu kekuatan keuangannya terpusat pada negara itu sendiri dengan sentral banknya sekarang sudah tidak seperti itu karena kita memiliki lembaga-lembaga internasional yang secara finansial itu mampu atau memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara lain seperti misalnya IMF untuk negara-negara yang memiliki masalah moneter. Jadi IMF itu memberikan bantuan kepada negara-negara yang memiliki masalah moneter. Kemudian ada World Bank. Jadi World Bank itu adalah institusi yang memberikan bantuan kepada negara-negara yang terbelakang pembangunan ekonominya. Jadi bedakan fungsi IMF dan fungsi World Bank ya. Kemudian ada IDB, Asian Development Bank. Jadi bank yang memberikan bantuan kepada negara-negara Asia yang membutuhkan akselerasi ekonomi. Jadi sudah terlalu banyak sebenarnya institusi-institusi finance, banking yang memberikan bantuan kepada negara lain. Dan kemudian munculnya complexity of new financial instrument. Jadi financial instrument itu sudah tidak meliputi saja tentang misalnya surat utang negara, kemudian monetary value ya seperti cash, kemudian kartu kredit. Jadi sudah terlalu banyak jenis financial instrument seperti misalnya muncul perusahaan seperti PayPal, kemudian Google Pay. Jadi masih banyak lagi seperti itu. Jadi dunia kontemporer GPI itu sudah semakin banyak. Nah, ketika dia sudah semakin banyak, maka otomatis teorinya yang dulu hanya 3 itu pasti akan dia expand teorinya, akan semakin banyak turunan teorinya. Kemudian vulnerability of global financial system to periodic crisis. Jadi global financial system ini kalau kita lihat dari skematik pemusatan modalnya itu, kita lihat bahwa hanya negara-negara tertentu memang yang memiliki kekuatan finansial yang sangat besar, seperti contohnya Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya Amerika Serikat ini mengalami krisis, ya, dia adalah negara yang menguasai perekonomian dunia, dan ketika mereka mengalami krisis, maka otomatis negara-negara yang memiliki ketergantungan, either itu ketergantungan dalam utang, kemudian ketergantungan dalam perdagangan, pasti akan terimplikasi oleh krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi kita lihat interdependensinya sudah sangat kuat ya. Kemudian increasing significance of private actors in the global economy. Kita lihat global economy itu sudah tidak dibatasi oleh negara saja. Dulu kalau kita lihat aktornya itu sebenarnya dulu itu sejak ketika VOC ya, itu
mengkolonialisasi Indonesia, kan VOC itu kan company, bukan negara. Jadi pada saat itu VOC lah satu-satunya perusahaan pertama di dunia yang mampu mengkolonialisasi satu negara. Dan kalau dulu cuma satu, sekarang udah berkembang, sudah banyak sekali misalnya private actors dalam global economy. Saya berikan contoh misalnya Facebook ya. Facebook, Google. Jadi Google itu merupakan perusahaan yang menurut saya itu very superpower. Superpower dalam artian kalian kira-kira pernah berpikir nggak bahwa Google itu tahu tanggal lahir kalian, kemudian tahu kalian di jam berapa ada di mana, kalian baca apa, kemudian apa yang Anda beli, pokoknya dia tahu semua. Anda buka Facebook jam berapa dia tahu. Dengan data-data itu sebenarnya mereka bisa memprediksi perilaku dan probability suatu negara. Jadi dia bisa melihat orang Indonesia itu dia base kemampuannya di sini, hobinya ini, warna kesukaannya ini, produk yang disukai ini yang paling dicari, dan makanan jenis ini yang paling disukai, misalnya salty, maka dijual lah misalnya produk-produk asin. So there's a lot of private actors I think have very powerful power dalam global political economy. Facebook juga salah satu perusahaan yang menurut saya sangat superpower. Buat Anda yang memiliki akun Facebook, saya yakin semuanya punya akun Facebook ya. Itu kan Anda isi tuh nama, nickname, status, kemudian tanggal lahir, hobi apa-apa. Jadi sebenarnya kalau dengan database itu Facebook tahu betul bahwa misalnya di Jakarta itu jumlah populasi segini, hobinya ini, sukanya nongkrong di sini, maka ketika dia berhenti di sini kita kasih iklan ini. So they basically has a very powerful database to targeting you as a market. Jadi kita sudah tidak berbicara lagi tentang negara. Dan kalau misalnya Google dan Facebook itu sudah berpikir bahwa kalau misalnya dia kebebasan internet itu dibatasi, maka mereka berpikir bahwa ya sudah, sebaiknya jangan servernya itu jangan di Amerika Serikat. Bagaimana kalau dipindahkan misalnya di Lautan Pasifik yang tidak dibatasi oleh peraturan negara manapun, atau misalnya dipindahkan ke bulan. Jadi kalau dia berada di stationary di bulan atau di Pasifik, maka tidak ada satupun peraturan dari negara manapun yang berdampak pada mereka. They can do anything they want. So that's a very powerful kalau kita berpikir sampai ke situ ya. Kemudian growing international inequality, karena suatu negara itu menjadi semakin besar, ada memang secara faktualnya memang ada negara yang dia kaya semakin kaya, ada negara yang miskin tidak semakin miskin sebenarnya, tapi akselerasinya itu tidak secepat dengan negara kaya. Kalau kita lihat contohnya misalnya kita dulu sama dengan Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan itu hampir mirip kondisi perekonomiannya. Nah, namun kalau kita lihat ada negara yang dia akselerasinya cepat, seperti Korea Selatan dia cepat, ada negara yang akselerasinya rendah seperti kita dan Filipina. Jadi ada faktor internal yang memang membuat kita itu tidak bisa seperti mereka. Nah, karena kita tidak bisa menyamai pertumbuhan ekonomi mereka ya, yaitu negara-negara yang advance, maka otomatis kita secara purchasing power parity-nya atau kemampuan kita untuk belanja itu tidak sama dengan mereka. Uang yang dengan gaji saya sebulan ya, gaji seorang dosen misalnya di Indonesia itu tidak bisa dibandingkan dengan gaji seorang dosen di Korea Selatan karena penghasilan mereka jauh lebih tinggi. Ya mungkin seperti itulah analoginya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Miss, saya masih kurang jelas yang poin yang kedua terakhir tuh Miss, yang increasing significance of private actors in the global economy. Tadi kan Miss kasih contohnya kayak Google sama FB, berarti di situ private actors-nya itu bentuknya kayak corporate gitu ya Miss? Ya, jadi kalau secara generalnya itu kan sebenarnya banyak aktor, tapi kalau kita
simplifikasi, maka aktor itu sebenarnya hanya ada dua, dia disebut dengan state actor dan state non-actor. Aktor state dan aktor non-state. Jadi non-state itu dia refers to private. Ya begitu, Alvina. Belum Pak, sudah paham atau belum, Alvin? Atau ada yang ditanyakan kembali? Berarti kalau misalnya contohnya kayak tadi itu private actor itu yang non-state actornya ya Miss. Berarti itu juga itu kayak contohnya doang kan nih Miss. Tadi itu Google sama FB itu salah Yes. satu non-state actornya. Yes. Ya, udah paham Miss. Okay, thank you. Miss, Ya, silakan. saya mau nanya juga yang increasing ini refers to apa ya, Miss? Increasing significance. Ya, increasing Significance itu refers to roles. Dia jadi naiknya signifikansi peran. Jadi peran dari private actors ini, kan kita kalau berbicara tentang politik, kita kan berbicara tentang power ya. Jadi kalau kita berbicara tentang global political economy, maka kita berbicara tentang who has the most power di global political economy atau di global ekonomi dunia. Nah, increasing significance of private actors ini adalah meningkatnya peran dari aktor-aktor private. Aktor private itu adalah aktor non-state atau aktor di luar negara dalam global political economy. Jadi mereka itu mampu menciptakan jaringan yang bisa mereduksi dan mengurangi peran negara dalam global political economy. Contoh misalnya, kalau saya ingin mengirim email jam sekarang dengan teman saya, let's say di Inggris, negara tidak bisa membatasi itu karena sekat-sekat itu peran negara dan campur tangan negara di situ sudah terbatas. Beda dengan dulu misalnya kalau kirim surat zaman perang melewati border mana itu bisa melibatkan nyawa gitu, mengorbankan nyawa. Kan sudah berbeda, dulu peran negara sangat besar. Oleh sekarang menjadi tidak terlalu besar dan naiknya signifikansi peran private sector, private actors di situ. Oke? Oke, Miss, makasih. Ada lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Kemudian kita lihat pencabangannya kemudian adalah growing influence and importance of transnational corporation atau TNC. Jadi ada yang disebut dengan multinational corporation, ada yang disebut dengan transnational corporation. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya perbedaannya apa MNC, bukan MNC punyanya Haritanu ya, dengan TNC. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kepada saya perbedaan TNC dan MMC? MMC itu rumah sakit dekat kampus kita ya. MNC. Coba Natasha. Natasha, bedanya apa? Miss, Yes. MNC itu multinational corporations kan ya, Miss? Iya, betul. Bedanya dengan transnational corporation apa? Tempat produksinya Miss. Tempat produksinya. Jadi misalnya kalau MNC itu dia perusahaannya kan besar. Dia tuh beroperasi dia di negara asalnya, tapi dia juga menjual barangnya itu di negara lain gitu. Contohnya kayak Apple. Terus kalau TNC itu dia beroperasi juga di negara, dia beroperasi di negara lain selain negara asalnya gitu. Contohnya apa? MNC dan TNC. Contohnya Indomie, Miss. Indomie apa? Indomie TNC atau MNC?
Eh, TNC, Miss. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena gimana ya? Karena yang cabangnya yang ada di negara lain itu masih apa? Apa sih gimana cara bahasanya? Dia lebih mengikuti aturan yang ada di pusatnya gitu, Miss. Sedangkan MMC itu dia kayak lembaga masing-masing. Bener nggak, Miss? Loh, kok kembali bertanya ke saya? Enggak, saya merasa ragu, Miss. Oke, thank you Ramadan. Yang lain? Sherina? Miss, kalau menurut saya MNC itu kayak Unilever. Kalau misalkan TMC itu justru malah kayak Apple. Soalnya kenapa Apple itu TMC? Karena di negara manapun produknya tuh sama, nggak ada yang dibeda-bedain kayak kalau di Indonesia ya sama barangnya sama yang ada di Amerika gitu. Oke, very good. Jadi udah benar. Jadi kalau contohnya MNC itu, jadi kalau MNC itu apa peraturan perusahaan di negara perusahaan itu berdiri, headquarternya di situ, maka semua cabang-cabang usahanya di luar negara itu harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh negara pusatnya ya. Jadi bukan apa namanya, bukan negara tempat di mana dia di membuka subsidiary company. Subsidiary company itu dari kantor cabang. Contoh misalnya Unilever. Jadi Unilever itu saya berkunjung ke sana itu kalau tidak salah 3 minggu yang lalu. Mereka mengikuti standar, Unilever itu kan kantor pusatnya di Inggris. Mereka mengikuti standar yang dilakukan oleh di Inggris itu. Jadi kalau misalnya membalas email itu tidak boleh membalas email di luar jam kerja. Jadi kalau mereka kerja jam 8 sampai jam 5, tidak ada kewajiban untuk membalas email di atas jam 5 dan sebelum jam 8. Jadi mereka memakai standar itu. Nah, kalau TNC itu contohnya seperti McDonald, KFC, perusahaan-perusahaan yang membuka kantor cabang di negara lain tetapi mengikuti peraturan atau manajemen sistem dari negara tersebut. Contoh misalnya McDonald ya. Jadi McDonald yang ada di Amerika itu akan berbeda pola manajemennya dengan yang ada di Indonesia. Jadi paham ya? Kenapa dalam GP itu yang dilihat itu adalah transnational company. Kita lanjutkan. Jadi a growing influence and importance of transnational corporations. Jadi companies with ownership and management of asset in more than one country for purpose of production of goods and services. Jadi perusahaan dengan sistem kepemilikan dan manajemen aset yang lebih dari satu negara dengan tujuannya itu untuk produksi barang dan jasa. Salah satu contohnya itu kalau Anda ke Jababeka itu banyak perusahaan-perusahaan di sana. Jadi Anda sebagai anak GP itu harus melihat bisa mengkategorikan perusahaan ini apakah dia TNC atau apakah dia MNC, bagaimana role of production-nya, bagaimana role of management-nya itu Anda sebaiknya mengetahui itu. Jadi kemudian by 2009 itu terdapat 82.000 TNC yang beroperasi dan mengontrol lebih dari 810.000 cabang perusahaan secara global ya. Jadi worldwide. Kemudian di 2014 nilai tambah dari TNC subsidiaries ini sama dengan 10% dari GDP dunia. Jadi satu perusahaan itu seperti misalnya Apple itu dia mampu, sebenarnya kalau kita lihat Apple itu dia multinasional. Kenapa dia multinasional? Karena manajemen perusahaan yang ada di Amerika Serikat itu sama dengan manajemen perusahaan yang ada di Inggris. Itu yang mungkin salah satu penyebab faktornya kenapa di Indonesia itu mereka agak susah untuk membuka cabangnya karena role of code of conduct praktis dalam bisnisnya itu tidak bisa disesuaikan dengan
manajemen pusatnya ya. Kita lihat Apple itu merupakan salah satu perusahaan yang penghasilannya itu luar biasa. Jadi GDP-nya perusahaan Apple itu sudah melebihi GDP perusahaan negara-negara kaya. Kemudian sales by TNC subsidiaries are twice total value of world trade. Jadi hasil penjualan dari kantor cabang perusahaan itu nilainya sudah 2 kali dari perdagangan dunia. Jadi TNC ini berperan sangat besar dan diperkirakan jumlahnya itu 36 triliun US dollar ya. Kemudian yang terakhir adalah integration of developing countries into global production networks or global supply chains. Jadi negara-negara berkembang itu sudah terintegrasi dengan pola bisnis global. Saya berikan contoh seperti misalnya ban. Jadi ban itu Indonesia itu kalau Anda ke Tangerang itu ada PT Gajah Tunggal. Nah, PT Gajah Tunggal itu dia memproduksi ban, ada beberapa jenis ban itu. Nah, tujuan negara-negara ekspornya itu seperti misalnya Cina, Korea Selatan, Eropa, itu adalah tujuan pasar mereka. Jadi, mereka sebenarnya ban-ban yang dipakai di Eropa itu ada sebagian besar itu berasal dari Indonesia, kemudian di Cina itu juga seperti itu. Jadi sekarang dunia sudah tidak bisa kita sebutkan bahwa satu negara memproduksi semuanya untuk dirinya sendiri, tapi sudah terkait dengan global supply chain. Kemudian iPhone itu salah satu unsur TKDN-nya ya, itu berasal dari Indonesia. Jadi sama dengan Samsung, Innova. Jadi Innova itu salah satu produk yang dibuat di Indonesia dengan unsur TKDN paling tinggi. Oke, kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Miss Emi? Ya, Pak Satrio. Mau nanya dong, Miss. Saya mau jawab, silakan. Yang di slide 15 itu kan ada UNTCAD 2015 ya, Miss? Itu apa, Miss? Oh my God. Yang ditanya ini source-nya? Iya. Coba Satrio bertanya ke konten. Jangan source. Nanti bertanya siapa Ravenhill. Kalau begitu saya tanya balik Satrio ya. Miss? Coba Satrio jelaskan ulang arti integrasi of developing country into global production network. Ayo. Kurang tahu, Miss. Kalau kurang tahu kenapa itu yang ditanya tadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bertanya substansi ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi kita kemudian beralih ke the study of GPE. Jadi apa yang dimaksud dengan GPE? Itu sejarah sederhananya sebenarnya GPE itu kalau dilihat di awal tahun 30 ya, di awal tahun 1970 itu, jadi GPE itu adalah pencabangan antara ilmu hubungan internasional, jadi HI, kemudian bertemu dengan ekonomi. Jadi GPE itu adalah ilmu penggabungan antara AI dan economics, maka lahirlah GPE. Kalau
kita membahas tentang political economy, masih ada yang tahu nggak apa itu political economy? Penggabungan ilmu apa dengan ilmu apa? Ada yang bisa membantu saya? Ilmu politik sama ilmu ekonomi, Miss. Jadi kalau dia political economy, iya, dia penggabungan antara politik dan ekonomi. Kalau dia state market society, dia penggabungan dari ilmu apa? Penggabungan dari ilmu apa, Ramadan? Birokrasi nggak, Miss? Birokrasi. State Yang market. lain siapa yang udah lulus di sini SMS-nya? State Market Society. Miss, Yes. penggabungan dari ekonomi politik, Miss. Penggabungan. Waktu itu Miss pernah jelasin di pertemuan SMS yang pertama, atasnya itu ada global political economy, bawahnya ada state market society, sama bawahnya lagi ekonomi politik. Jadi state market society itu penggabungan dari ayo siapa yang bisa menjawab? Saya kasih poin. Ekonomi, politik, sosiologi nggak, Miss? Ekonomi, politik, sosiologi. Sosiologi. Yang lain? Politik dan bisnis. Ekonomi. Kalau politik dan bisnis, masih ingat nggak frame segitiga itu? Negara, pasar, masyarakat. Kalau dia negara, kan negara itu kan berada di bagian paling atas ya. Jadi kalau kita lihat segitiganya kayak gini, jadi negara itu berada di bagian paling atas di sini nih. State. Dia berada di sini. Kemudian market ada di sebelah sini. Jadi kalau kita membahas tentang politik dan bisnis, sebenarnya kita membahas tentang pola dua hubungan ini, negara dan pasar. Kalau kita berbicara tentang ilmu ekonomi, maka kita berbicara tentang marketnya saja. Nah, society itu berada di seputaran ini. Jadi kalau kita bicara tentang SMS itu State Market Society, maka ilmu apa yang kita pelajari di situ? Kita belajar politik, kita belajar ekonomi, kita belajar apa? Sosiologi, Miss. Belajar HI nih. Belajar HI. HI belajar sama ekonomi. Kebijakan publik bukan sih, Miss? Siapa ini yang menjawab? Saya, Selfie. Luar biasa, Selfie. Benar ya, jadi politik ekonomi dan gabungan dari kebijakan publik ditambah dengan sosiologi. Jadi kalau kita berbicara tentang SMS itu, sebenarnya kita belajar tentang the political economy of public policy. Jadi di dalam public policy itu kita belajar tentang sosiologi, teori sosiologi masyarakat. Kalian sudah belajar sosiologi kan?
Sudah, Miss. Apa yang kalian apa yang Ramadan pahami setelah belajar sosiologi? Apa yang Ramadan masih ingat sampai sekarang? Sosiologi itu apa sih? Sosiologi itu tentang apa namanya? Kayak dasar-dasar mengapa seorang individu atau manusia itu melakukan hal itu. Jadi kayak termasuk rational choice itu masuk juga ke dalam karakter sosiologi, Miss, karena membahas tentang kepribadian seseorang yang memilih itu. Oke. Yang lain apa yang kalian dapatkan dari belajar sosiologi? Study of Human Society, Miss. Ini sama semua catatannya nih, aman dari Widya dan Denis. Iya, Enggak, betul, Miss, Miss. serius, Miss. Enggak, itu mah gemam, Miss, suara saya. Tapi bisa jelaskan ke saya, Widya, apa itu sosiologi? Apa yang dipelajari sosiologi? Pertama saya akan menjelaskan dulu, Miss, etimologinya. Berasal dari kata sosios dan logus, sosios yang artinya kawan, dan logus artinya ilmu. Sebuah studi yang mempelajari tentang kemasyarakatan, dia terdiri, yang saya ingat sampai sekarang, ada yang namanya diferensiasi dan stratifikasi sosial, terus kelompok massa, itu, Miss. Luar biasa, Widya. Ya, benar ya, apa yang disebut dengan, apa yang sudah dijelaskan dengan Widya. Jadi kita belajar tentang kebijakan publik dan leveling dalam society. Jadi masyarakat itu kalau di dalam saya tidak ingin menjelaskan terlalu jauh. Secara sederhananya kalau digabungkan kebijakan publik dan sosiologi itu masuk pada ada masyarakat dengan kemampuan rendah, kemampuan tinggi, kemudian ada yang sedang. Jadi kita lihat balancing power-nya antara negara, masyarakat, dan pasar. Nah, kalau Anda masih mengingat mata kuliah SMS itu, maka sebenarnya itulah inti dari mata kuliah itu. Jadi kalau sekarang kembali kepada prinsip dasar dari GPI. Jadi kalau kita belajar tentang GPI itu, ingat bahwa GPI itu merupakan penggabungan antara teori HI dan teori ekonomi, maka lahirlah global political economy. Nah, kemudian menjelaskan sedikit, so what is global political economy? Jadi fokusnya itu berpusat pada hubungan antara publik dan private power. Jadi apa yang dimaksud dengan public dan private power? Kalau kita berbicara tentang publik, maka kita berbicara tentang negara, karena negara itu merepresentasikan kekuatan publik. Tetapi ingat, kalau kita kembali lagi kepada teori kontemporari GPI, publik itu juga bisa kembali kepada kesepahaman ideologi antara warga dunia. Jadi kan kalau Anda dengar atau pernah baca, ada yang disebut dengan global citizen. Di global citizen itu adalah satu paham yang sebenarnya merefleksikan bahwa saya tidak mengadopsi satu nilai spesifik, tapi saya mengadopsi nilai yang sifatnya universal. Nah, GPI ini sentral fokusnya itu adalah hubungan antara publik dan kekuatan private, terutama dalam alokasi sumber daya yang scarce atau terbatas. Jadi yang membatasinya itu adalah yang membatasi dari alokasi distribusi resource itu adalah power. Jadi siapa yang mendapatkan kekuatan yang paling besar, maka dialah yang mendapatkan atau memiliki kekuatan untuk mendapatkan sumber dari resource tersebut. Jadi kalau misalnya Amerika, setiap tahun ke Amerika itu kan termasuk negara dengan industri senjata militer yang paling canggih di dunia. Kenapa dia mereka paling canggih di dunia? Karena setiap tahun mereka berperang. Jadi setiap tahun mereka bisa mengetes peralatan perang yang mereka produksi. Nah, aksesnya terhadap distribusi misalnya bisnis senjata di dunia itu sangat besar karena orang akan membeli senjata yang sudah dites. Jadi kalau Amerika misalnya mau menjual let's say senapan mereka ya, atau misalnya kapal perang mereka, let's say F-35 misalnya ya. Jadi kalau F-35 mau dijual, Amerika kan bisa bilang bahwa oke, kita sudah pernah memakai pesawat itu waktu perang di mana gitu. Jadi udah ada sampelnya, udah pernah dicoba. Nah,
kita belajar tentang di GPI itu kita belajar tentang siapa yang memiliki power paling besar, who determines the outcome. Jadi power itu mendeterminasi dan menentukan hasil dari siapa yang mendapatkan alokasi resource yang paling banyak. Jadi siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Kemudian GPI itu membahas tentang interested in the problem of cooperation under anarchy. Jadi GPI ini itu membahas tentang masalah ya hubungan kerjasama antar negara yang disesuaikan tanpa adanya mendahulukan nilai-nilai satu dari negara tertentu. Masih ada yang ingat tentang teori apa yang dimaksud dengan anarki? Sudah pernah saya jelaskan di semester sebelumnya yang mengulang, pasti sangat paham. Ada yang ingat? Survival of the fittest, Miss? No. Apa yang dimaksud dengan anarki? Masyarakat tanpa keteraturan, Miss. Iya. Masyarakat tanpa keteraturan yang lain? Febrina? Anarki apa, Febrina? Lagi nyari catatan, Miss. Normal. Normal malah. Saya mau coba jawab. Saya ingat saya sih. Coba. Jadi jawab dulu sama Nurmala ya. Mana Nurmala? Iya, Miss. Pemerintahannya lemah. Pemerintahan yang lemah. Itu anarki. Miss, tidak. Silakan, Dinda. Tidak ada kekuatan yang mampu mengatur negara. Sudah pernah mengambil kelas sebelumnya ya? Pernah, Miss. Oke, good. Ada yang bisa menyempurnakan secara sempurna-sempurnanya? Manda, Miss. Manda mau coba. Silahkan, Manda. Tadi kan Dinda udah bilang, tidak ada satupun yang dapat mengatur negara itu karena negara itu memiliki power, Miss. Jadinya nggak ada yang bisa mengatur negara tersebut karena negara tersebut lebih kuat dari negara yang lain. Oke, good. Very good. Yang lain? Ada lagi? Jadi yang disebut dengan anarki itu adalah there is no set of rules. Apa yang dimaksud dengan there is no set of rules? Tidak ada aturan baku. Kenapa? Karena setiap negara itu memiliki kekuatannya masing-masing. Jadi Anda tidak bisa memaksakan satu peraturan kepada negara lain karena negara itu juga pasti memiliki pola kekuatan tersendiri. Jadi anarki itu bukan merusak ya. Bukan dalam artian suka merusak. Jadi anarkis itu bukan sebenarnya definisi dari itu. Jadi kalau kita berbicara tentang anarki, maka kalau lihat definisinya ya, interested in the problem of cooperation and anarchy, bahwa oke, kita bekerja sama. Tetapi kita bekerja sama, Anda jangan pakai aturan Anda sendiri ya. Kita kalau mau bekerja sama nih, kita tentukan kesepakatan dulu. Yang menurut Anda nyaman, menurut saya nyaman. Nah, itu yang disebut dengan anarki. Anarki itu there is no set of rules. Set of rules itu refers kepada satu aktor saja. Apakah Anda menerjemahkannya menjadi left anarchy atau right anarchy, itu terserah Anda lagi mendefinisikannya itu. Dalam artian kalau dia left wing, dia akan menjadi sangat very strong anarki dalam artian oke, tidak ada satupun aktor yang bisa mendirect suatu kebijakan atau satu pola hubungan. Itu bisa saja sih seperti itu juga kalau melihat analisanya seperti itu. Dan saya lanjutkan ya. Contemporary works tend to focus explanation rather than prescription. Jadi GPI itu dia hanya sebenarnya adalah teori yang mampu menjelaskan, tapi dia tidak akan mampu memberikan solusi yang tepat. Kenapa? Karena kita lihat dari metodologinya nanti kan kita belajar tentang ontologinya. Jadi karena GPI itu dia teorinya dan metodologinya itu sangat beragam, maka dalam GPI Scholar sendiri itu terdapat perbedaan pola pandang yang sangat diverse atau sangat beragam. Nah, kita akan pelajari tentang itu ya. Kita
pelajari tentang trilogiknya dulu. Ada yang sudah pernah belajar pohon ilmu di sini? Siapa yang kemarin belajar di mata kuliahnya Prof. Rusadi? Pohon ilmunya Prof. Miss. Semuanya, Miss. Semuanya. Yang kalian pahami dari pohon ilmunya Pak Prof. Rusadi? Ada ilmu alam sama ilmu sosial, Miss. Apa Febrina? Alvina yang jawab, Miss. Bukan saya. Ya, Feb. Lu dulu, Feb. Gua nggak jawab apa-apa kan? Ya udah, ada ilmu alam sama ilmu sosial, Miss. Ilmu alam dan ilmu sosial. Oke. Iya, Miss. Alam apa? Alam bawah sadar atau? Enggak, Miss. Pengetahuan, Miss, ilmu alam. Oh, ilmu alam, science. Ilmu, ya, science. Terus ada social science. Iya, Miss. Yang lain, yang 77 mahasiswa yang hadir di mata kuliah ini, yang sisanya tidur, ada yang sudah belajar theory of logic? Hadir. Maria? Hadir, Miss. Febrina? Selfie? Tapi apa Sel? Halo, Miss. Tiduran ya. Nanti kalau verbal test saya tanya ya. Perhatikan ya. Saya lanjutkan ya, sedikit ya. Jadi kemudian the study of GP itu sudah berapa kali saya ulang-ulang, itu emerging 1970s, itu untuk merespon perubahan dan pembangunan, jadi ada perubahan dan pola pembangunan di dunia, terutama dalam world politics. Jadi karena di tahun 1970 itu era liberalisme mulai berkembang, seperti contohnya kemudian Acts of Fixed Exchange Rate System di awal tahun 1970-an, kemudian naiknya commodity prices di awal tahun 1970-an. Karena kalau lihat Indonesia itu pertumbuhan ekonominya di awal tahun 1970 itu sangat tinggi ya, karena di situ minyak dunia tinggi. Jadi kita pendapatannya sangat besar dan ketersediaan minyak kita pada saat itu lumayan banyak. Kemudian New International Economic Order, jadi muncul aktor-aktor baru dalam global political economy. Itu ada misalnya negara-negara yang membentuk klub-klub sendiri. Kemudian yang kedua adalah trends dan evolusi in theory building. Itu pertama adalah questions about the dominance of realist agenda. Jadi munculnya GPI di 1970 ini adalah melihat dominasi yang dalam teoretikal itu didominasi oleh pendekatan realis. Kalau Anda lihat dalam perspektif realis itu kan, realis itu pada hakikatnya dia tidak melihat prinsip morality. Karena dia tidak melihat prinsip morality, maka pendekatan perang itu adalah hal yang lumrah dilakukan di zaman dulu. Nah, itu yang kemudian dikritik oleh para scholars. Kedua, gaps in the agenda of discipline of international relation dan ekonomi. Jadi ekonomi itu karena dia sebenarnya definisinya adalah ilmu yang mempelajari tentang rumah tangga, maka skopnya itu sangat mikro. Ketika dia kemudian ilmu ekonomi itu dipakai untuk melihat pola hubungan antar negara, sedangkan negara itu memiliki power, dan negara ini bukan aktor satu-satunya, maka ilmu ekonomi ini tidak memiliki keterbatasan untuk dipakai menjadi salah satu alat ukur atau alat analisis untuk menganalisa pola hubungan ekonomi antar negara. Maka dibuatlah salah satu disiplin ilmu yang disebut dengan GPE. Jadi penggabungan antara hubungan internasional dan ilmu ekonomi untuk melihat
pola hubungan aktor antar negara dalam ekonomi. Jadi paham ya, kalau saya bertanya nanti di ujian, coba jelaskan kepada saya akar atau awal mulanya munculnya studi GPI, Anda pasti sudah bisa menjawab dengan sangat baik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sekarang, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan the study of GPI ya, lebih mendalam. Jadi, masih ingat bahwa sebelumnya itu GPI itu di awal 1970 itu didominasi oleh perspektif liberalism, nationalism, and Marxism. Jadi ada trichotomous approach ya. Sebelumnya dia muncul untuk mengkritik teori realis. Nah, GPI ini karena dia merupakan ilmu baru dan pengembangannya sangat banyak dan dinamika hubungan internasional dalam perspektif ekonomi itu juga sangat beragam, maka epistemologi, ontologi, dan metodologinya itu sangat-sangat beragam. Nah, kalau kita belajar tentang epistemologi, maka kita otomatis akan masuk pada pembahasan yang paling memusingkan buat beberapa mahasiswa. Nah, kita akan belajar tentang theoretical cluster dalam international political economy. Jadi, theoretical perspektifnya itu ada yang disebut dengan classical political economy, kemudian ada yang dimaksud dengan constructivism, ada feminism, ada liberalism, Marxism, realism, dan post-structuralism. Jadi, nanti kalau Anda menulis skripsi, hal pertama ya, apalagi kalau Anda dibimbing oleh saya, karena tidak mungkin kalian tidak dibimbing, salah satunya dari kalian tidak dibimbing oleh saya. Kalau kalian nanti ketemu dengan saya di skripsi Anda, maka pertanyaan pertama saya kepada Anda adalah, sebutkan dan jelaskan kepada saya umbrella teori Anda yang akan Anda pakai dalam skripsi Anda. Yang dimaksud dengan umbrella teori itu, inilah yang disebut dengan umbrella teorinya. Jadi teori awal, teori utama yang Anda pakai untuk membungkus seluruh argumentasi Anda dalam skripsi tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan theoretical perspective, umbrella teori. Jadi, untuk memahami umbrella teori itu, Anda harus paham dulu apa yang dimaksud dengan ontologi, Anda harus paham dulu apa yang dimaksud dengan epistemologi, dan Anda harus paham unit analisisnya. Jadi ini hanya theoretical cluster dalam IPI. Masih ada yang disebut dengan the role of the state in GPI. Jadi ada theoretical clusternya, ada kemudian pembagian teoritiknya dalam peran negara dalam GPI. Jadi itu banyak pencabangannya ya. Sekarang kita sebelum masuk pada theoretical cluster dalam IPE or GPE, maka kita harus pertama kali belajar apa yang dimaksud dengan ontologi, apa yang dimaksud dengan epistemologi. Namun sebelum kita masuk ontologi dan epistemologi, buat Selfie yang sekarang ambil skripsi, saya ingin bertanya kepada Selfie. Ini kan Selfie senior ya. Masih ada lagi di sini, Darman ya, kalau nggak salah ya. Darman ada nggak di sini? Darman kalau nggak salah ngambil mata kuliah ini. Mana Darman, Selfie? Darman kurang tahu, Miss. Darman kurang tahu. Sekarang Selfie saya tanya ya. Metodologi skripsinya itu pakai apa? Metodologi penelitiannya belum sampai situ sih, Miss. Oh, belum. Baru mengutik perumusan masalah sama mau menuju ke situ, tapi lagi mengutik perumusan masalah dulu. Oke. Yang sudah mengambil metodologi penelitian di sini siapa? Angkatannya Herina belum ambil metodologi penelitian ya?
Sherin? Belum ya ngambil metode penelitian ya, Sherina? Udah, Miss. Udah. Oke, kalau begitu bisa jelaskan kepada saya. Pernah dijelasin nggak tentang the tree of logic? Belum, Miss. Kayaknya Tree of Logic Iya, deh. baru iya trilogi kan nggak ada deh, Miss. Nggak pernah dibahas soal itu. Iya, Miss. Nggak ada Nggak Tree ada ya? Logic. Tapi pernah nggak diajarkan metode didaktif dan induktif? Pernah, Miss, Ada, pernah. Miss. Ada. Pernah, Miss. Kayaknya. Nah, tahu nggak bedanya didaktif dan induktif? Kalau kita belajar, kenapa ini penting? Karena kalau kita belajar GPI, kita masuk di mana? Apakah kita masuk di didaktifnya ini, atau kita masuk di induktifnya? Ada yang ini enggak? Jadi kalau kita misalnya belajar tentang GPI, jadi setiap ilmu pengetahuan itu kan dia punya logik ya. Logik itu ada yang bisa menjelaskan kepada saya nggak? Atau punya opini apa itu logik? Kalau saya bilang apa manusia itu rasional, apakah sama kalau saya bilang dia manusia yang logis? Sama, Miss. Sama. Coba Widya. Apa itu logik, Widya? Logik itu harus dapat dipahami. Perlu itu, Miss, ada pembuktian. Jadi kalau logik itu harus ada pembuktian. Iya, Miss. Harus bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami berarti tidak logis. Kan jadi tidak pasti di situ. Kalau misalnya Anda menjelaskan sesuatu kepada bayi, kemudian dia nggak mengerti, apakah itu logis atau tidak? Masih logik, Miss, menurut saya. Jadi Ramadan logik itu apa Ramadan? Logik itu sesuatu hal yang memiliki alasan, Miss. Jadi yang bisa ditangkap sama panca indera, sama pemahaman. Gitu. Kalau saya gitu, Miss. Sepengetahuan saya. Yang lain? Logik itu jadi nggak hanya dipahami oleh satu orang aja, Miss, tapi si pemberi pesan gitu yang ngomong sama yang dengerin itu tuh harus sama-sama paham, Miss, biar nyambung gitu. Oke, fair enough. Gina? Ya, Miss, kalau menurut saya logik itu kayak sebuah kebenaran gitu. Itu tuh ada di aspek kognitif manusia. Jadi sifatnya itu dapat diterima oleh semua orang. Itu harus kayak semacam kebenaran yang dapat diterima semua orang. Itu menurut saya. Oke, very good. Jadi yang dimaksud dengan logik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip kebenaran. Jadi kalau misalnya Anda menjelaskan sesuatu, tidak ada nilai kebenaran di situ, maka tidak disebut dengan sesuatu yang logis. Nah, logis itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan logis informal, ada yang disebut dengan logis formal. Kalau dia logis formal, itu melalui proses penelitian. Nah, penelitian itu kemudian dibagi menjadi dua metodologi utama. Ada yang disebut dengan deduktif, ada yang disebut dengan induktif. Kalau dia deduktif, maka secara determinannya itu dia menjadi argumennya valid dan tidak valid. Jadi kalau misalnya Anda menentukan suatu argumen, dia kalau deduktif itu sifat penentuan argumennya itu argumennya tidak valid, argumennya valid. Nah, kapan dia menjadi valid dan tidak valid? Itu pernah Anda belajar theory of premises? Pernah Anda nggak belajar theory of premises? Misalnya ya, ini pasti Anda dapatkan di
metodologi, saya nggak tahu apakah di buku apa gitu. Ini yang disebut dengan premises ya. Jadi premises pertama itu misalnya semua orang yang makan banyak pasti akan naik berat badannya. Itu premises pertama. Ini benar atau enggak menurut Anda? Jadi semua orang yang makan banyak akan mengalami kenaikan berat badan. Will gain weight. Benar. Benar ya? Benar atau enggak? Benar, Miss. Tergantung. Tergantung metabolisme. Saya, Miss. Kenapa? Karena kan sesuai metabolisme orang, Miss. Kalau misalnya metabolismenya cepat, mungkin mereka berat badannya stuck. Kalau enggak, ya mungkin naik berat badannya, Miss. Siapa yang setuju dengan Monica? Saya setuju, Miss. Setuju ya, berarti ada beberapa orang yang memiliki pemahaman yang sama ya. Iya, Miss. Jadi Iya, ini Miss. premisesnya kita tidak bisa bilang dia valid kan? Betul. Kenapa dia menjadi NV? Karena tidak semua orang sepakat dengan premises tersebut. Sekarang premises kedua, orang gendut ya makan banyak makanan. Kira-kira dia premisesnya valid atau tidak valid? Siapa yang bisa? Jadi orang gendut makan banyak makanan. Kalau yang pertama itu, sebagian besar orang yang makan banyak akan mengalami kenaikan berat badan. Premises kedua, orang gendut makan banyak makanan. Menurut Anda itu valid atau tidak valid? Kalau misalkan diargumenin, orang kurus juga ada yang makannya banyak, Miss. Kita nggak berbicara tentang orang kurus, kita berbicara tentang orang gendut. Apakah kalau Anda melihat siapa yang Valid, Miss. siapa yang merasa gendut? Valid, Miss. Valid deh, Miss. Valid, Miss. Valid. Valid, Miss. Siapa yang Valid, merasa Miss. valid? Saya ingin mendengarkan yang merasa bahwa ini tidak valid. Saya ngerasa valid karena kalau dia gendut kan nggak mungkin karena angin, Miss. Pasti karena makanan gitu. Jadi dia eat a lot of foods. Invalid, Tapi Miss. ada yang gendut karena gen juga kan? Sorry? Invalid, Ada yang Miss. gendut karena gen. Oke, coba Satrio. Saya dengarkan dulu Satrio Gina ya. Iya, Miss. Kalau orang saya dikatakan tidak valid karena orang gendut itu kan bisa bermacam-macam, bisa keturunan dari orang tuanya, penyakit, atau karena hidup nggak sehat, gitu, Miss. Begitu ya. Kalau Gina gimana, Gin? Kalau menurut saya, gendut itu ada 2 penyebab. Jadi dia makan banyak sama gen. Kalau gen itu kan berarti emang udah bawaan dia gendut. Kalau dia makan banyak, ya udah pasti dia gendut. Karena orang gendut itu kan penumpukan lemak di tubuhnya. Lemak, daging, gitu. Terus sulit dimetabolismekan gitu. Jadi itu bertumpuk penyebabnya makannya banyak. Gitu, Miss. Oke, Menurut saya kalorinya berlebih gitu. Oke, terima kasih Gina. That makes sense too. Tapi kalau kita lihat kata Ramadan, orang yang gendut itu pasti makan kan, dan porsinya tidak sama dengan orang yang tidak gendut. Menurut Anda itu valid atau tidak valid? Kenapa, Miss? Ulang, Miss. Kalau orang gendut, kata Ramadan, kan nggak mungkin orang gendut itu makan angin. Pasti kan dia memasukkan sesuatu dalam badannya kan? Iya. Apakah dia pengaruh hormon? Hormonnya itu menyebabkan dia selalu lapar. Yang penting makanan yang dia masukkan ke dalam mulutnya itu banyak.
Misalnya nih Anda stres, karena ingin meredakan stres Anda makan. Jadi bukan stres Anda yang menyebabkan Anda gemuk, tetapi makanan yang masuk ke dalam badan Anda itu yang menyebabkan kegemukan. Berarti kalau begitu, saya bisa katakan ini valid ya. Sekarang, Kalau Miss, kalau keturunan gimana, Miss? kalau turunan, dia kan banyak keturunan karena genetiknya dia selalu merasa bahwa butuh makanan banyak kan. Jadi yang jelas intinya adalah berapa jumlah makanan dia yang masukkan dalam mulutnya. kalau Saya nggak pernah makanannya gimana? lihat orang gemuk itu nggak makan berkali-kali. Kalau makanannya beda gimana, Miss? Apa? Kalau makanannya beda, misalnya kayak gini, kalau misalnya Miss bilang orang gendut itu makannya banyak, ya kan tergantung dia makannya yang sehat apa enggak. Kita nggak berbicara sehat atau enggak, kita bicara banyak. Ini baca kalimatnya. Oh, oke. Fat people eat a lot of foods. Oke. Kalau benar ya, fat people eat a lot of food. Orang gendut itu memakan banyak makanan. Valid, Miss. Valid ya. Sekarang, premises ketiga, James eat a lot of food. Ini menjadi valid tidak valid. Kenapa valid tidak valid? Nobody know who is James. Kalau dia James, kalau digambar ini James, maka dia menjadi valid. Ya. Nah, sekarang James is fat. Dia premisesnya sama. Sekarang kalau saya bertanya kepada Anda secara logis, di antara ketiga argumentasi premises ini, yang mana satu kalimat ini yang bisa menyimpulkan semua premises ini? Atas, Miss. Ini. Ya. Menurut Anda ini? Iya. Satu, Miss. Menurut Anda ini kesimpulannya? Iya. Ini kesimpulan. Yang lain? Kenapa Ramadan merasa bahwa inilah kesimpulannya? Karena kan dibilang most of people who eat a lot will gain weight. Terus yang kedua kan fat people eat a lot of foods. Fat people will a lot of foods. Tapi sama artinya yang di sini itu lebih general most people. Jadi yang dia bilang di situ kan kebanyakan orang yang makan banyak akan bertambah beratnya. Menurut saya itu logik sih, Miss, karena orang yang bertambah beratnya itu kan yang kata Gina itu karena penumpukan energi yang nggak dipakai kan, Miss. Karbo yang tidak dipakai gitu penumpukannya. Jadi itu makanya saya bilang make sense. Dan yang menjadi premis paling utama itu dari kasus orang makan itu ini. Most of people who eat a lot will gain weight. Menurut Anda itulah premises kesimpulan dari keempat-empatnya? Iya, Miss. James juga begitu, kalau misalnya dia gendut berarti dia hanya satu. Kalau James is fat juga dia berarti satu juga, Miss. Oke, menarik. Yang lain? Sama, Miss. Ini Alvina sama melulu nih. Yang lain ada yang punya perbedaan? Iya, Miss, saya kan lagi stay. Kalian di pelajaran sebelumnya pernah dapat ini enggak? Proposition of logic. Premis 1, premis 2, premis 3, premis 4. Pas SMA dapat, Miss. SMA dapat mata pelajaran apa, Ramadan? Bahasa Indo. Indonesia. Buat soal ujian biasanya, Miss. Soal ujian. Nah, ujian apa? Biologi Bahasa juga ada premis. Bahasa Indonesia. Matematika, Miss. Matematika, Miss. Matematika. Sosiologi juga ada, Miss, waktu SMA. Sosiologi ada waktu SMA. Ada kira-kira sadar nggak kenapa kita belajar ini? Premises ini. Untuk cari logiknya, Miss.
Iya, pasti untuk mencari logiknya. Kalau kita bicara logiknya berarti kita cari kebenarannya kan? Kalau saya bertanya kenapa kita belajar premises, maka sebenarnya intinya adalah kita mencari kebenaran dari keempat argumentasi ini, kalimat premises ini, yang mana menurut Anda keempat ini memiliki nilai kebenaran. Kalau misalnya premises pertama Anda katakan memiliki nilai kebenaran, pada awalnya kan Anda sudah mengatakan dia tidak valid kan? Berarti yang dimaksud dengan premises yang memiliki nilai kebenaran di sini hanyalah ini, fat people eat a lot of food. Karena kita bicara tentang premises kebenaran. Di waktu SMA pernah belajar nggak tentang deduction of logic? Belum, Miss. Belum, yang lain? Belum juga, Belum, Miss. Belum ya? Belum, Untuk Miss. yang angkatannya Febrina ya udah belajar metodologi penelitian ya? Atau sedang? Belum, Miss. Udah, Miss. Udah, Miss. Udah, Miss. Aku mau belajar Berarti ini. udah selesai ya? Udah belajar, Miss. Udah lulus? Lulus, alhamdulillah, Miss. Alhamdulillah lulus. Yang Febrina dapat nilai berapa? Walaupun pas-pasan. Kayaknya sih beda. Amanda? Dapat berapa, Sama, Amanda? Miss. Siapa yang dapat A? Kalau Ramadan pasti belum ambil ya? Belum, Miss. Oh, Miss, mau anu dong, nanya lagi. Yang di slide 21 tuh. Yang ini? Iya. Mhm. Kenapa saya ngerasa kan yang beda konteksnya nih, Miss. Saya ngerasa yang pertama itu dia bilang gain weight, yang kedua fat, Miss. Kan beda konteks dia. Menurut Miss gimana? Jangan menurut saya, menurut Ramadan apa? Jadi menurut saya konteks yang pertama itu dia tentang orang yang nambah berat badan. Nah, saya logiknya begini, ada teman saya nggak bisa gemuk, makan banyak. Dia nambah 5 kilo, terus dia nanya ke saya, berat badan saya yang 5 kilo itu mana? Gitu. Terus saya bilang gini, mungkin dia bertambah, selang 2 hari hilang lagi, saya bilang gitu kan, Miss. Jadi yang saya maksud di sini itu, yang konteks pertama itu orang yang makan banyak dan bertambah beratnya. Yang kedua itu orang yang gemuk karena makannya banyak. Jadi dia beda logiknya, Miss. Logik pertama, kebanyakan orang yang makannya banyak pasti gendut atau pasti naik berat badannya. Itu kita valid atau mengandung kebenaran atau enggak? Katanya tadi tidak. Ada orang yang makannya banyak tapi tidak gendut-gendut. Kemudian premis kedua, orang gendut itu makannya banyak. Ayo, siapa yang merasa gendut di sini? Mana argumennya? Nomor Saya, Miss. Saya, Miss. Saya, Miss. Saya, Miss. Gemuk Saya, tapi Miss. makan saya dikit. Oke, saya Miss, tapi saya nggak makan kayak gitu deh kayaknya. Tapi saya makannya dikit. Itu benar atau self denial? Kata teman saya, makan saya udah kayak cemilan, bukan buat makan nasi beneran. Saya makannya dikit, cuma smoothie. Jadi gimana, benar nggak orang gendut itu makannya banyak? Minum air putih aja nambah, Miss. Kayaknya kalau dibilang banyak enggak, Miss, tapi emang dianya aja yang makannya dikit, ya kan? Iya, betul. orang gendut bisa aja pencernaan bermasalah, Miss. Siapa yang bilang bermasalah? Bisa, intinya gini, orang gendut nih, dengarkan dulu ininya, logiknya. Kalau Anda makan banyak, akan gendut.
Logik 1. Kedua, kalau Anda sudah gendut, makannya banyak. Ingat nggak posisinya? Jadi posisi pertama itu dia belum gendut menjadi gendut, yang posisi kedua dia udah gendut. Gimana ini mau jadi saintis ini, baru masalah gendut kegendutan aja udah pusing sendiri. Not valid, Miss. Miss, tapi yang dari soalnya yang saya jadi perhatian itu gain weight sama fat itu kan beda, Miss. Gain weight dan fat itu Berbeda. berbeda. Betul. Berbeda. Tapi jelaskan logiknya. Gain weight itu menambah berat badan kan, Miss ya. Jadi menambah berat badan itu bisa jadi orang yang makan banyak, bisa jadi orang yang fitness, bisa jadi karena dia makan junk food jadi sebentar doang gendutnya. Dan sedangkan fat people itu udah pasti dia gendut gitu. Dan dia Kalau pasti yang lain ini menarik. Yang lain, kalau begitu saya kembalikan lagi statementnya, most of people who eat a lot will gain weight, itu valid atau not valid? Not valid, Miss. Entah mengapa Menurut Miss. Menurut saya juga Makan valid, banyak, Miss. makanannya bisa jadi tenaga, Miss. Contohnya kulit bangunan, Miss. Menurut saya tidak valid. Kenapa? Kalau menurut saya, kalau misalkan kita lihat dari jumlah makanan yang dia makan banyak akan menambah berat badan, iya. Tapi kalau misalkan makannya dia dikit tapi kalorinya banyak, itu juga bisa nambah berat badan. Jadi kalau misalkan cuma nambah berat badan doang makan banyak, nggak valid sih. Kalau dia makannya banyak tapi kalori yang dia makan sedikit, nggak nyampe 1.200 sampai 2.000 kalori, tapi dia makannya banyak, cemilan-cemilan apa gitu. Kalau begitu, saya mau menyimpulkan begini ya. Kita ada 4 premises. Hanya kita berbicara tentang 1 premises dengan 2 premises, Anda memiliki pola pemikiran yang berbeda. Ya. Kemudian pola pemikiran yang berbeda itu, kalau saya mendireksikan Anda kepada pola argumentasi baru, maka yang menjadi tolak ukur dasar dari pemikiran Anda itu kembali kepada struktur logik yang Anda pakai. Kenapa kalian berbeda pendapat? Karena dari logik formalnya ini, metode apa yang Anda pakai. Kalau Anda melihatnya dia sudah menjadi barang, sudah gendut gitu, berarti yang Anda cari adalah penyebab. Apakah penyebab dari gendutnya itu ataulah sifat dari kegendutannya itu. Kita ini tidak belajar tentang gendut tidak gendut ya. Kita belajar tentang logik dari suatu ilmu. Jadi kalau kita belajar tentang GPE itu, sebenarnya apa yang kita pelajari, metode apa yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan metode deduktif ataukah kita menggunakan metode induktif. Nah, kalau misalnya kita lihat kembali kepada halaman 21 ini, untuk melihat ya premises pertama, most of people who eat a lot will gain weight, apakah dia masuk metode induktif atau deduktif di sini? Apakah yang kedua, fat people eat a lot of food, itu deduktif atau induktif? Nah, disinilah perannya Anda belajar metodologi pengetahuan. Makanya Anda belajar itu metodologi penelitian. Nanti kalau misalnya Anda skripsi, Anda tidak akan jungkir balik memahami itu, apa yang dimaksud dengan formal logik, informal logik, kemudian belajar metode deduktif dan induktif. Kemudian ada yang disebut dengan positivism. Nah, positivism itu apa lagi tuh? Nah, itu semua cabangan ilmu yang harus Anda pahami dalam metodologi penelitian. Oke, kita
sebelum saya akhiri ya, karena waktunya sudah habis, saya mengingatkan kembali buat kalian yang mengikuti seminar hari Kamis jam 9, itu akan diberikan daftar hadirnya, dan yang bagi ikut di seminar hari Kamis jam 9, maka saya berikan poin tambahan 5 di esainya. Dengan syarat Anda tidak datang hadir saja, kemudian tidak ada suara, tidak ada gambar, kemudian tidur gitu kan, berarti harus bisa mengambil takeaways ketika Anda datang pada seminar tersebut. Oke? Oke, Miss. Oke ya, kita mungkin akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu nanti hari Kamis dan di pertemuan GPA berikutnya. Yes. Mau nanya, itu seminarnya dia via Zoom apa Google Meet, Miss? Zoom. Oke, Nanti Miss. lagi dikasihkan, Miss. Ya, nanti diberikan. Makasih, Miss. Oke, terima kasih ya. Thank you very much. Have a good night and see you next time ya. You too, Miss. Terima kasih. Thank you, Miss. Banyak, Miss. Thank you.